Hola Vela, sorry banget nih. Di sini ada sedikit gangguan audio yang dimana suara gue jadi lebih gede. Jadi saran dari gue, tolong volumenya dikecilin and enjoy the podcast. Hello fellas, welcome back to your podcast. This is your lovely host Ramzi Fauzan Setiawan. You can call me Ramzi or Uza. Sekarang gue di sini nggak sendiri nih. Sekarang lagi ada temen gue yaitu Anya. Hai Nya. Hai. Jadi Anya tuh temen gue, teman sekelas di kampus dan dia dari Medan. Gimana ya Medannya? Aman ya? Ya gitulah, di Medan gak ada corona. Orang Medan gak kenal corona. Idi. Coronanya yang takut sama orang Medan. Oke, ini kan masuk YouTube kan, gue kirim ke Idi ya. Astagfirullah, jangan dong. Dikat aja nih nanti. Nggak ada dikat-dikat, ini no edit langsung gitu. Puas gitu. Mampus loh. Aduh. Gimana Nya? Ada channel YouTube kan ya? Nggak ada. Ih, Kamu mana dari ada? mana? Ih, mana ada itu? Nggak ada. Kenapa di IG-nya ada channel YouTube-nya? Mana ada. Bukan Itu tuh IG saya berarti. Isinya apa ajanya? Jelasin dong. Isinya apa ya? Nggak ada. Gue kalau jalan-jalan suka ngevideoin, terus ngedit iseng kan. Terus gue masukin YouTube. Udah gitu Ini aja. ada apa? Ada Nobar Avenger bareng guru ya itu? Oh iya benar. Jadi itu udah lama sih, 2018 kalau nggak salah. Kan Hari Guru. Terus gue kan jadi tim dokumentasi di sekolah, membuat surprise gitu ceritanya ke guru-guru, bikin video buat mereka. Terus kita react deh sama-sama. Itu Avenger asli atau gimana? Atau video isinya guru-guru gitu? Isinya guru-guru, cuma terinspirasi dari trailer Infinity War. Oh, yang pas ke snapnya? Tidak. Kirain Kan gitu. gak lucu guru-guru saya hilang gitu kan. Nggak apa-apa. Warga sekolah seneng gitu, murid seneng gitu. Dong. Keren Sabar. kan? Sabar. Ada sedikit. Oke, santai, nggak apa-apa. Ini tidak ada cuttingan, langsung upload karena gue jangan males dong, edit. dikat-kat dong. Nggak ada. No edit club. Anda males ngedit ini mah namanya. Iya, paling gue tambahin backsound doang seperti biasa. Baik, sudah lewat iklannya. Udah aman. Udah, jadi kita hari ini mau ngomongin Godzilla kan? Marvel dulu deh ya, kayak ini kan Zoom-nya premium nih, gitu, kayak ngapain juga gitu, kita ngobrolin Godzilla yang nggak penting gitu, kayak out of nowhere gitu. Kan lu ngekontak gue kan dari manajer gue. Tadi manajer gue bilang kita hari ini bahasnya Godzilla. Oke, that's enough for today guys. Godzilla gue nggak mau. Oke, that's enough for today. Gini deh, pokoknya kan yang gue tahu tuh Anya tuh movie enthusiast kan, gitu, kayak. Oh iya. Kayak anaknya nonton banget lah gitu. Dan Anya tuh into banget ketiga hal yang gue tahu tuh, Marvel, Star Wars, sama itu film yang nggak jelas tuh, Godzilla tuh. Tidak. Mohon maaf. Itu nggak jelas. Seharusnya Anda bilang Marvel, Star Wars, sama DC, Pak. Saya tertarik Godzilla karena Anda. Anda alasan saya tertarik dengan Godzilla gitu. Tapi DC lebih nggak jelas. Enggak, bercanda. Halo Zack Snyder, aduh, gua kirim lagi yang semalam. Gak apa-apa, Zack Snyder udah ini dari DC kan, udah lepas dari DC kan, jadi nggak ada urusan, santai. Ya udah. Karena gue suka Marvel ya, berarti kita bahas Marvel dulu kali ya. Gimana Nya kenal sama Marvel dari kapan? Gue kenal Marvel teman sekelas kita. Iya, Marvel Lanta. Enggak. Maksudnya lu kenal sama Marvel Cinematic Universe tuh dari kapan sih? Dan kenapa bisa suka gitu? Kapan ya? Ya gue kenal dari SD. Cuma gue nggak. Itu film apa pertama kali? Suka. Film apa pertama kali? Gue nggak bisa inget ya, Hulk deh. Hulk yang Norton. Ya benar. Tapi gue belum suka. Gue mulai suka itu. Jadi dulu waktu SMP baru masuk nih. Kan gue ada guru ngaji ke rumah. Terus dia bawain
CD, aduh ini jangan contoh ya teman-teman, CD bajakan. Dia ngasih gue CD bajakan film Captain America The First Avenger yang pertama. Yang ini bukan sih, yang disuntik bukan sih? Situ. Apa? Yang disuntik bukan sih si Captain Amerikanya? Yang disuntik ya, benar. serum kan? Benar. Ya, iya yang cerita gimana dia bisa jadi Captain America. Terus? Tuh dari situ gue jadi suka, makanya gue sukanya suka MC itu awalnya suka dari Steve Rogers dari Captain America. Cuman pertanyaan gue gininya cuman satunya. Kan guru ngaji tuh, kenapa bawa CD? Apa Captain America gitu, kayak korelasinya apa? Gimana ya bilangnya? Kita kayak temenan gitu, jadi suka nonton film apa gitu. Oh, kirain ngajinya ini gitu, pakai analogi Avengers gitu. Enggak. Ini di luar konteks ngaji. Kirain gitu. Terus lu bisa akhirnya oke dah gue ngikutin Marvel Saga yang sepanjang itu tuh buat satu pace aja. Nah, tuh gimana sih? Kan gue emang dari dulu suka nonton kan. Ya. Tapi kayak belum kalau zaman kita dulu kayak belum Marvel juga belum terlalu terkenal kan ya. Marvel terkenal baru waktu Marvel mulai dari Civil War. Iron Man naik lah. Nggak sih? Iron Man lah. Iya, dari Iron Man. Iron Man 1 lah kan pokoknya kita apa lanjut. Booming di Indonya kan baru akhir-akhir gitu. Pas Avengers kan? Sih? Pas Avengers awal yang 1 nggak sih? Iya, pas Avengers. Kalau Civil War kejauhan sih kalau kata gue. Iya, dari Avengers Age of Ultron. Ya nggak sih? Ya baru booming. Mungkin lah ya. Terus ya gue baru kali ini nge-attach gitu sama film. Akhirnya ya gue kepoin dari Captain America itu, oh ternyata ini Iron Man bla 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 gitu. Kalau gue pribadi sih lebih kayak gimana ya? Gue tuh sama juga sih, nggak sengaja, cuman bukan dari guru ngaji yang pasti gitu. Iya. Terus gue dari mana? Jadi gue tuh kalau nggak salah dulu sempat nonton di Trans TV kalau nggak salah Iron Man 1 tuh. Sempat nonton di Trans TV Iron Man 1. Terus kayak emang gue anaknya kan emang suka superhero banget kan gitu. Emang suka ngayal banget gitu. Dan akhirnya Iron Man, terus Incredible Hulk gue nonton di Trans TV juga sama gitu. Di Gue anaknya jarang nonton TV, jadi gimana ya? Gue anaknya TV banget gitu. Nonton itu paling DVD. Gue nonton itu paling bukanya apa ya? Dulu pas awal YouTube pas kecil apa ya paling? Nggak tahu lah, pokoknya kartun semua yang gue tonton. Gue kalau DVD ini biasanya bokap tuh beli film-film yang kayak kolosal gitu, malas nontonnya ya. Jadi ya udahlah. Ngerti. Nah kebetulan. Aduh, anak kecil dikasih kolosal. Iya, lu bayangin kayak perang. Wah, luar. Apaan? Lu bayangin aja gitu. Iya. Makanya sampai sekarang gue nggak terlalu suka film kolosal sih sebenarnya. Nah, ada suatu saat itu bokap gue beli DVD Avengers. Yang satu tuh, yang si Loki itu. Yang pertama. Iya. Bokap gue beli, gue ya udah kak ini nonton jangan superhero katanya tuh. Ya udahlah, nonton lah. Pas nonton kok rame, yang ngajakin nonton malah tidur. Iya, bokap gue malah tidur, pulas gue nonton aja sendiri. Karena bokap lo sukanya yang kolosal. Mungkin ya. Terus dari sana akhirnya gue lupa pasti ngikutinnya mulai dari kapan, cuman seingat gue sih gue ngikutin yang benar-benar ngikutin yang tadi kata lu dari Age of Ultron kalau nggak salah. Yang benar-benar kayak oke, gue ikutin teorinya, gue ikutin apa-apanya gitu. Cuman kayaknya gue dari kapan ya? Dari kapan? SD itu yang sama guru ngaji itu, yang lo ingat? Iya, gue ingetnya dari situ. Terus tapi gue nggak inget di zaman itu film MCU yang udah keluar apa aja gitu. Kayaknya Iron Man udah sih.
Iron Man, Hulk udah sih. Kayaknya. Cuman emang sih bener kata lu, kayak tadi dibilang Marvel tuh telat, apa di Indo sendiri telat naik karena kita sebagai anak kecil cuman tahu superhero apa aja. Marvel, Superman, Batman, Spider-Man. Benar. Apalagi ya? Apa ya? Wonder Woman. Wonder Woman kayak enggak deh. Kayak kurang lah. Wonder Woman, Catwoman. Catwoman ya. Kayak pokoknya totally DC semua gitu. Bener. Emang apa ya? Kayaknya telat deh di Indonesia, booming perfilman itu telat deh. Iya sih mungkin ya apalagi film Marvel gitu. BTW lu pernah nonton ini nggak? Pernah nonton di bioskop ini nggak? Yang 4 dimensi pernah nggak? Pernah. Nonton apa? Nonton apa ya? Gua lupa. Sampai bilang Godzilla lu gua taboknya. Kagak. Bener. Gua nonton. Apaan? Gua nonton Godzilla 4D yang Godzilla versus apa sih yang terakhir Godzilla? Gue juga lupa. Godzilla yang terakhir apa? Seriusan lu nonton 4D Godzilla? Godzilla King of the Monsters, seinget gue nonton 4D. Ya Allah, Robi. Lu nggak boleh nge-hate Godzilla ini. Enggak. Kalau misalkan lu nggak setuju sama gua, berarti lu harus hate juga Deddy Corbuzier. Udah gitu. Tapi kan Deddy Corbuzier tetap ngikutin kan buktinya, walaupun dia nge-hate. Iya, tapi buat apa lu ngikutin sesuatu yang lu hate gitu? Untuk apa gitu? Jadi teman-teman, nanti 4 tahun lagi deh bakal keluar film Godzilla bersama istrinya. Nah, mau tahu siapa pemain utamanya ini? Terserah ya. Bapak Ramzi Fauzan. Terserah. Nah, ini spoiler. Nanti baik hati dengan penonton kita ini podcastnya Ramzi. Nanti kita demo aja, suruh turun gitu. Tidak mencerminkan kan lu yang main. Tidak mencerminkan norma-norma Indonesia gitu. Jadi suruh turun aja. Kita mainnya di Hollywood, Pak. Serah. Jadi tidak ada. Kalau gue sendiri ya. Kalau gue sendiri nonton 4D, pertama kali gue nonton 4D itu ini Age of Ultron. Gue nggak 4D Age of Ultron. Itu keren sih. Nonton apa? Iya pastilah, gila. Itu lu pasin si Captain Amerika ngelempar motor tuh, itu keren. Sama scene di awal kan? Iya, sama pas ke rumahnya si Hawkeye. Iya. Kan hutan tuh. Gue nyium ini aroma pohon. Sumpah kayak segitunya ya. Serius. Mungkin mbak-mbaknya di bawah ini siapin parfum hutan. Siap Stella. Oh, ini ada ini nih. Set gitu. Aduh, ya ampun. Ada ya bioskop kayak gitu ya? Ada. Itu di PVJ pas itu. Cuman itu nggak ngerti gimana, pokoknya ada bau-bau hutannya aja. Wah, nanti jangan-jangan imajinasi Anda terlalu tinggi. Enggak dong. Pokoknya saya dari sana tuh baju basah dikit, kena air gitu, nyiprat. Itu bukan 4D namanya, Pak. Itu namanya apa ya? Ada beneran ada yang kayak gitu. Itu 4D, serius. Wah, saya tidak ingat nonton apa 4D. Nonton apa ya? Nonton apa coba? Ya Godzilla, cuman kayak nggak penting gitu loh buat 4D. Paling kalau 4D seringnya film kartun gak sih, ya kan? Gua mentok-mentok di 3D sih. Kalau yang gitu-gitu, soalnya kayak gue juga nonton 4D pas itu karena gabut gitu, karena gue pengen buru-buru nonton, cuman jam gue tuh jam si Avengers itu tuh jam segitu belum ada, dan yang adanya yang 4D gitu. Jadi dengan ketidaksengajaan ternyata. Iya. Wah. Cuman lu bayangin nggak sih kalau misalkan lu nonton 4D dengan
experience yang udah gue rasain ya dengan ada baunya, ada nyipratnya. Lu bayangin kayak ada sih misalkan kegorong-gorong gitu atau nggak kayak pembuangan apa? Buang air besar gitu, toilet itu, lu bayangin kayaknya kayak semerbaknya gimana gitu. Kayak gue bakal walk out dari bioskopnya deh kalau beneran realistis itu. Tiba-tiba di tangan lu kok lembek gitu. Enggak, kayak gitu. Tidak seperti itu, Bapak, konsepnya. Ya kan siapa tahu saking bioskopnya kita ingin menyediakan pertunjukan yang realistis. Ya udah, nanti kita buat kayak gitu waktu Godzilla. Oke? Waktu Godzilla. Lanjut, lu pernah nonton lu ini gak sih? Lu gak akan bisa menghindari Godzilla. Enggak, mau gua hindari. Tidak, akan gue bawa terus, percaya. Karena Anda aktor utamanya, jadi terserah. Anda bisa menghindari. Terserah. Ini enggak, lu pernah nonton ini enggak, Pixel enggak? Pernah dong, gue lumayan suka tuh. Itu keren walaupun di apa namanya? Bukan Rotten Tomatoes, apa sih? Ya pokoknya yang situs IDMB. Yang di IDMB si rate-nya tuh emang banyak yang rating rendah sih. Iya, cuma kalau kata gue itu film-film yang menyenangkan. Filmnya enjoyable, enak ditonton. Sumpah gue nonton 2-3 kali pun masih suka gitu. Iya, soalnya dia itu filmnya yang tipe enjoyable, nggak nambah beban pikiran. Iya. Tinggal nonton aja udah disodorin, tinggal ketawa-ketawa. Soalnya memang filmnya kayak gitu. Yang adegan ini, yang adegan si ininya apa? Gue lupa siapa namanya, pokoknya yang ketemu sama waifunya gitu loh. Oh, yang iya. Iya, ketemu sama waifunya terus mereka kissing terus nembakin musuhnya bareng. Terus si waifunya bilang gitu. Itu keren sih. Itu humor parah sih sebenarnya. Tapi memang ada beberapa adegan yang cringe gitu. Cuma ya namanya. Menurut lu yang mana aja? Lu inget gak yang, aduh itu waktu mereka ngapain ya? Mereka habis ngelawan itunya, alien-aliennya. Terus? Terus mereka kan kayak ada apa sih namanya, ball acara gitu. Aduh udah, gue mau bahas, gue geli. Udah, oke, next. Acara yang mana? Acara terus yang tiba-tiba yang siapa namanya, yang Eddie siapa yang kecil-kecil tuh nge-cheat, yang pas main Pac-Man. Bukan. Yang mana? Bukan. Adalah adegan. Emang ada? Ada cringe. Kok gue lupa sih? Si Josh Gad, lu tau nggak? Lu tau Josh Gad? Iya. Ada dia waktu lu tahu nggak dia nyanyi di depan panggung? Iya tahu. Ya udah tuh ada bagian cringe-nya. Menurut gue masih taraf. Oke, mungkin ini pengen nyari humornya di sini gitu. Tapi ini kan bisa dibilang agak buat anak-anak bisa kan ya? Iya sih. Targetnya lebih ke anak-anak kan? Iya, anak-anak sama. Iya sih, bener juga sih. Kurang sesuai sama target pasaran. Mungkin target pasar Pixel tuh kayak orang-orang dewasa yang pengen flashback gitu. Ya kan di filmnya juga kan mereka kan flashback gitu kan. Soalnya kan game-gamenya game-game jadul, bukan. Nah, exactly. Ngomongin soal Marvel 4D Pixel, sekarang kita balik lagi ke Marvel. Yang baru beres nih, yang baru beres kemarin. Aduh, apa tuh? WandaVision. Is Agatha all along. Gue gak mau nyanyi, suara gue terlalu ham. Gak apa-apa. Gimana menurut lo WandaVision overall dari 1 sampai 9 gimana menurut lo? 1 sampai 9? Iya maksudnya? Iya, dari episodenya bukan rate gitu. Iya. Gimana sih lu? Agak ini ya tong gue. Wah, gila sih. Kayak udah kita bahas kemarin kan, wah. Di ups and downs mulu gitu. Aduh. Setiap
kayak yang lu bilang, setiap teori yang muncul gitu semua dipatahin. Iya. Cuman di Terus film juga ya. apa? Ini gue dulu ya. Cuman di series WandaVision ini gitu kayak beberapa teori yang ada tuh kayak nggak bener semua, cuman satu teori yang bener, cuman itu doang, Quicksilver Iya, doang. bener-bener unpredictable gitu kan. Cuman Quicksilver doang coba yang bener. Itu pun Quicksilver pun bukan Quicksilver, Ralph Bonner, nggak jelas. Iya, itu saya kesal. Ternyata dia dibawa cuma buat ini doang. Fan service doang. Iya, betul. Agak-agak kesel sebenarnya di part itu. Menurut lu dari episode 1 sampai 9 yang paling the best yang mana? Kayak beberapa ini deh, beberapa honorable mention lu gitu, kayak misalkan gue paling suka misalkan momen ini gitu. Gue paling suka ending sih. Ya ending jelas lah gitu, maksudnya kayak it's obvious lah. Gue suka di mana ya? Maaf, tapi gue udah jadi hatersnya Marvel. Idi. Oke, Marvel, bocil Marvel, kita serang bersama-sama, ayo. Gue udah jadi hatersnya Marvel semenjak Endgame, jadi mohon maaf ya. Tapi saya apresiasi WandaVision, ini memang bagus, saya akui. Tapi maaf, saya udah jadi alumni, jadi mantan fansnya Marvel. Lu sebutin. Paling suka ending sih. Emang selain ending nggak ada momen yang lu kayak gitu? Gue kesel waktu Quicksilver aka Pietro pertama kali muncul. Peter kali itu kan Peter Maximoff kan, soalnya kan reverse-nya ke yang X-Men kan? X-Men, iya enggak, iya. Ya pokoknya Pietro or Peter lah ya. Iya. Gue keselnya di situ karena gue gak suka aja dicampur-campurin gitu. Kalau mau crossover ya jelas-jelas aja. Ini kan tiba-tiba gitu. Gue lebih suka kalau mereka nunjukinnya yang main si Aaron kan namanya. Pokoknya yang di Age of Ultron. Kok lu gak suka sih? Soalnya kan ada ditunjukin scene flashback-nya kan. Iya. Itu kan bukan mukanya si Aaron kan. Kok lu gak suka sih? Bukan si Evan Peters, gak tahu. Padahal kan kayak maksudnya gue lihat di Twitter, di IG gitu, di beberapa komen YouTube-nya breakdown Cinematic Universe, di IG-nya hero.id, di beberapa rame diperbincangan di Twitter bahwa kayak anjir akhirnya Evan Peters gitu. Karena kan Marvel Quicksilver yang Marvel kan kayak tai kan gitu, kayak mati gitu. Speedster macam apa? Nggak tahu, gue nggak suka aja di crossoverin, nggak tahu kenapa. Kenapa? Kan karena gue hatersnya Marvel. Parah sih. Oke, bocil Marvel, langsung aja serang IG-nya @Ivana Anya. Langsung aja. Saya fansnya DC, ayo kita berantem. Nggak. DC apaan? Nggak. DC apaan sih? Apanya? DC itu apaan? Halo, DC? Halo? Ben Affleck? Gua kira DC itu ormas gitu. Oh, bukan ya? Makasih. Ben Affleck, halo ya ini. Mohon maaf, ada yang ngeselin. Gue kirim lagi yang semalam. Jangan dong. Kalau gue pribadi gue lebih suka beberapa hal yang di WandaVision tuh. Pertama, pas ini gue lupa pokoknya, pas tiba-tiba episode 2 atau episode 3 yang si Wandanya ke ini tuh, ke perkumpulan mama SD tuh. Itu tiba-tiba ada suara di radio ya. Iya, yang Wanda, do you hear me? Nah, itu satu. Iya, gue suka. Terus yang kedua, ini scene yang mereka charity, yang sulap tuh. Gue suka aja gitu, kayak si, gue lupa pemeran Vision siapa sih namanya?
Bentar, kita cari Paul dulu ya. Bettany. Paul Bettany. Gue suka aja gitu dia mainin Vision yang gesrek gitu, kayak gimana ya, maksudnya kayak Drang mabok. Iya, kayak kita nggak pernah aja gitu ada bayangan di pikiran kita gitu bahwa Vision kayak gitu. Karena Vision kan awalnya robot. AI kan, iya. Iya. Tiba-tiba kayak gitu, kayak anjir ini humor sih gitu. Dan gimana caranya Wanda buat gimana ya menormalisasi, kayak misalkan si Vision kan tiba-tiba terbang gitu kan, terus sama si Wandanya diiniin tali gitu. Itu keren sih. Iya. Sama idenya Wanda, out of the box. Iya, out of the box. Sama beberapa honorable mention kayak misalkan beberapa gue lupa TV series yang zaman dulu tuh, yang kayak misalkan mengangkat ini dari sini, dari sini. Iya, ada apa sih namanya? Ya gitulah, ya ngangkat terinspirasi dari series-series zaman dulu. Iya. Sama Darcy Lewis itu parah sih, gue kayak Darcy Lewis. Anjir, ini kayak bentar. Ini yang di Thor bukan sih gitu. Gue sampai beres searching lagi gitu kan. Darcy Lewis. Oh iya, yang di Thor. Tapi gue kesel di episode terakhir dia 2 detik muncul. Kan dia cuma nabrakin si Hayward. Iya, si Hayward. Udah, habis itu dia ngilang. Cuman ada dua pertanyaan. Ada 2 pertanyaan setelah ending. Banyak sih, ada banyak pertanyaan sih, cuman kayak banyak lah. 2 pertanyaan yang sebenarnya nggak penting-penting amat, cuman kalau dipikirin penting. Pertama, Vision kemana? Vision yang White Vision tuh kemana tuh? Ya. 1. Benar. Yang kedua, Darcy Lewis kemana? Ayo. Dia. Kemana Darcy Lewis? Nanti dia akan muncul di Thor Love and Thunder. Enggak sih, kalau kata gue nggak akan muncul sih. Kenapa? Kalau kata gue nggak akan muncul sih, soalnya kayak di Thor Love and Thunder kan fokus ke si ini kan, siapa? Bukan Jessica Jane, anjir, itu mah adiknya Just No Limit. Jane Foster. Kenapa ke Jessica? Kan sama-sama Jane, anjir. Lu Dakota Johnson sama Daisy Johnson disamain. Aduh, pusing gue. Ya kan sama-sama Jane. Iya, oke. Kan fokusnya kan ke dia kan, dan katanya kan bakal penyerahan Thor dari Thor siapa, Chris Hemsworth ke dia kan buat nyembuhin kankernya kan. Katanya sih gitu kan katanya plotnya. Cuman who knows lah, Marvel kan nggak ada yang tahu gitu. Iya. Cuman dengan munculnya berbagai teori yang ada di film Marvel gitu ya, lu teori paling gila apa yang lu dengerin di WandaVision dan kayak ini kayaknya bener deh, teorinya salah gitu? Dia seperti ini, Bapak Ramzi. Gimana tuh? Saya semenjak setelah Endgame, saya kan jadi hatersnya Marvel. Jadi saya nggak pernah ngikutin lagi teori-teorinya. Sorry motong. Oke. Kan kita nggak tahu ya, para penonton pun nggak tahu gitu. Kenapa lu bisa sebenci itu ke Marvel? Bukan maksudnya kayak kenapa bisa jadi haters Marvel gitu? Belum dijelasin ya? Iya, kita kan kayak harus tahu dulu backgroundnya gimana gitu. Sampai kayak lu kayak anjir gue benci Marvel gara-gara Endgame, kenapa gitu? Nanti thumbnailnya kenapa hanya benci Marvel? Enggak, thumbnailnya gini apa? Gini muka gue gini terus kayak, Godzilla ada film lagi? Enggak, bukan. Hanya benci Marvel gitu. Gak ada. Kan rame ya, lu langsung view gue naik tuh. Drama tuh. Thumbnail harus Godzilla. Oke? Kalau enggak saya tidak mau ini dipublish. Terserah. Gue ini thumbnailnya Durian Ucok udah. Dag. Aduh. Gimana ya? Kenapa bisa benci Marvel? Bisa benci Marvel karena Endgame. Kenapa bisa benci Marvel? Yeah. Karena Endgame. Jadi seperti teman-teman tahu, di Endgame kan Tony Stark mati. Nah, Tony Stark itu apa ya? Gue kan awalnya suka Captain America. Iya. Yeah. Terus gue semenjak nonton apa ya suka? Kayak gue dari Age of Ultron deh. Gue sukanya ke Iron Man. Kenapa? Karena keren.
Ya wajar sih, maksudnya gue juga suka Iron Man karena keren, udah. Karena gue suka ke Robert Downey Jr.-nya. Akhirnya gue suka ke Iron Man. Iya, siap. Malah gue lebih attach ke Iron Man-nya daripada ke Captain America. Iya, terus saya tontonlah Endgame. Ternyata dia mati. Jadi saya dendam. Saya tidak rela karakter kesukaan saya dibunuh. Jadi saya benci sama Marvel. Jadi saya anti Endgame. Tapi kan ingat nggak kata Vision di WandaVision episode 9? Apa? Kita pernah berpisah lalu bertemu lagi. Berarti tidak mungkin kita akan bertemu lagi. Itu WandaVision, bukan Tony Stark. Ya siapa tahu kan berarti lu ketemu lagi Tony Stark di Spider-Man kan ketemu lagi kan? Enggak. Di Far From Home ketemu lagi pas flashback. Ayo. Ada nggak? Gua bilang. Ada dong. Ya gue udah gak suka. Gue udah sakit hati. Jadi gue pun kalau mereka mau ngidupin lagi pun gue nggak bakal mau. Gue nggak bakal terima. Gue nggak mau lihat mukanya lagi. Gue udah terlalu sakit hati. Gue sakit hati ditinggal. Sama gue benci Endgame. Scene Captain America jadi tua. Nah, Kenapa tuh? Karena bego aja. Ya, setuju, bego. Bego aja, pure bego. Bego, seorang Iron Man yang ngorbanin nyawa dia, ngorbanin dia yang udah punya keluarga tenang, udah punya anak gitu, akhirnya dia punya anak, ngorbanin diri buat mati, buat Stark ngebalikin seisi dunia. Lah Captain America jadi tua ngebucin untuk apa? Pure bego. Iya, mana dia pernah padahal dia udah dapet ini kan cucunya siapa? Istrinya tuh. Di Civil War udah dong. Yang dia. Iya udah si Shannon kan. Shannon, iya kan dia kan kissing depan siapa udah depan siapa namanya? Bucky sama Falcon kan? Falcon, iya benar. Iya kayak tuh, itu ciri-ciri ini pesan-pesan moral nih. Tidak mensyukuri. Iya, sebesar-besarnya superhero memiliki kekuatan, tetap dia manusia karena tamak tuh. Sifat manusia adalah tamak, nggak boleh. Tidak boleh. Di dalam Islam nggak boleh. Gue pokoknya kesel-keselnya. Gue bener-bener tim Iron Man banget. Gue hate banget sama Captain America titik. Nggak apa-apa, sebarin aja. Berarti waktu lu Civil War, lu tim Iron Man garis keras dong. Garis keras lah, parah. Aduh. Gue di pertengahan waktu Civil War. Parah, karena yang gua lihat itu ya. Walaupun emang konflik awalnya tentang Sokovia kan, tentang Sokovia report apa pokoknya kayak perjanjian Sokovia gitu yang di mana itu gara-gara si Wanda ini kan yang pas ngelemparin. Iya benar. Salah kan yang dia bingung mau kemana, akhirnya ke rumah sakit kan. Rumah sakit ya. Dan akhirnya dibuatlah itu, dan si Tony-nya mau mengikuti pemerintah, si Chris Evans-nya enggak. Tiba-tiba Civil War. Tapi kan apa? Captain America kan karena ada si Zemo itu kan malah di awal si Tony yang salah karena dia nggak mau percaya kalau itu sebenarnya bukan Bucky. Yang mana? Yang ngeledakin, yang bapak siapa sih namanya, T'Chaka mati. Iya. Kan Winter Soldier yang dituduh. Padahal kan sebenarnya bukan dia. Tapi si Tony ngejarnya dia. Iya tapi bentar. Aduh, iklan. Dan bakso aci ya. Jangan lupa beli BPJS.id. Oke. Oke. We're back. Oke. Sebenarnya gua tuh nggak mau ngedit, cuman harus ngedit itu mah. Jadi ya udah lah ya. Mau nggak mau harus diedit. Iya, cuman yang itu doang, yang lainnya nggak akan gua potong-potong. Yang Marvel terutama cut aja. Kita fokus di Godzilla.
Enggak lah, kita ngobrol Marvel panjang-panjang untuk apa? Membicarakan hal yang tidak penting gitu. Tadi BTW sampai mana sih kita? Oke, lanjut. Sampai mana ya? Itu si Captain America. Iya. Tapi walaupun emang si Bucky gimana ya, si Bucky itu terpengaruh sama mantra-mantranya tuh, cuman tetap kan itu yang ngelakuinnya si Bucky. Ayo. Ya tapi kan dia tidak ada kontrolnya. Oh, gua fans Winter Soldier BTW teman-teman. Tapi itu Bucky bukan. Bucky bukan badannya badan Bucky bukan. Iya, badannya badan dia, tapi kalau bukan dia ngontrol sama badannya, kayak Vision di White Vision di WandaVision. Dia robot. Awalnya kan bukan dia. Dia robot. Iya, Bucky juga manusia dong. Kayak robot. Manusia dong. Kan, cuman tangannya doang nggak ada kan gara-gara jatuh kan. Tapi manusia otaknya dong. Kan dikontrol. Manusia dong. Otaknya dikontrol. Nggak bisa. Badannya badan siapa? Badannya badan siapa? Badan Bucky. Tapi otaknya bukan otak dia. Yang penting badannya, jiwa raga yang penting image yang penting gitu. Dan Captain America masih tetap membela Bucky yang jahat gitu, kayak untuk apa gitu. Kan Steve kan dia for a great cause gitu. Kalau si Captain America gak kabur, siapa yang ngeberhentiin si Zemo? Hah, kabur yang mana? Yang kan mereka battle di airport. Ya kan si Captain kabur kan? Tapi kan akhirnya si Tony kan ngebantuin itu, datang juga kan, terus iya, tiba-tiba terakhir Tony kayak manusia kan, tamak, dia hilang kendali. Iya, karena ngelihat bapak sama ibunya dibunuh Bucky. Ngelihat video, ya iya lu. Kan Bucky. Lu bayangin lu lihat video nih ya, lu lihat video emak sama bapak lu dibunuh gitu, bokap nyokap dibunuh sama orangnya depan muka lu. Gimana enggak lu hantam coba? Tapi kan Bucky tidak ada kontrol dalam hal itu. Tapi Bucky bukan. Lu bayangin ya kalau lu kayak gitu, lu gak inget siapa lu gak inget keluarga lu cuma tahu lu dikontrol di otak lu. Yang penting itu Bucky. Lu balikin ke diri lu sendiri. Yang penting itu Bucky. Ya, kita akhiri podcast hari ini teman-teman. Ngomong-ngomong soal Marvel ya, kita udah ngalir gidul banget masalah Marvel. Sekarang kita lanjut yang kedua. Marvel gak ada habisnya. Gak ada habisnya sih, kayak kita ini bisa podcast bisa bikin 62 episode hanya semua gitu. Iya. Aduh, udah capek. Gua udah jadi alumni fans Marvel. Enggak ada alumni. Enggak apa-apa kan kalau alumni kan bisa reuni, enggak apa-apa. Oh gitu, oke. Emang lu jago banget. Iya. Sekarang kita ngebahas tentang subjek yang kedua. Subjek gak tuh? Ngebahas tentang hal yang kedua. Tentang Star Wars. Gimana nih nya? Gue kan gak terlalu paham tentang Star Wars nih. Mangga aja ini mah hanya yang ngejelasin sendiri kenapa hanya suka Star Wars dan mulai kapan suka Star Wars. Gua suka Star Wars. Aduh, gua anaknya pelupa. Mohon maaf ya. Kisaran aja dah. Star Wars dari kapan ya? Pokoknya setelah gue suka Marvel, gue suka Star Wars. Berarti Marvel dulu nih. Iya, kayaknya kan Star Wars ada 9 episode. Iya. Yang 5 kan rilisnya dulu banget. Iya. Belum ngerti kita kan. Kayak gue mulai keluar yang ke-7 gue mulai yang ke-7 keluar, gue mulai suka Star Wars kalau nggak salah ya. Dan kenapa gue suka Star Wars? Kenapa gue suka Star Wars? Gak ada keren, gue jawabannya keren mulu. Ya keren aja gitu di luar angkasa. Terus gue sukanya kalau kayak Marvel, DC dan lain-lain kan semuanya ngambil dari kehidupan kita real di dunia kan. Iya. Ada pemerintah lah, beneran ada di Washington DC, di Amerika gitu kan. Iya. Kalau Star Wars enggak, bener-bener pure imagination, gak ada tempat aslinya, makhluknya banyak.
Terus ya udah gue suka aja gitu. Terus kan Star Wars tuh jelas dark side, light side kan. Iya. Kalau kayak Marvel kan kita masih, ini siapa yang jahat sih gitu. Kalau di Star Wars. Tapi di Star Wars juga, kalau kata gue, jahat enggaknya itu gimana perspektif lo nya? Iya kan? Iya dong. Kayak maksudnya, ini teori gue ya. Setiap film yang ada, misalkan kamu tim ini atau tim ini gitu. Nah itu tuh pasti nggak ada yang namanya pemikiran lulus, oh dia salah. Enggak gitu. Masalahnya gue suka dark side, tapi gue mengakui dark side itu jahat. Iya sih. Boleh. Dan lu kayak ngikutin Star Wars berarti sampai yang sekarang yang terbaru tuh apa tuh? Mandalorian. Gimana tuh menurut lu? Kalian nggak harus nonton WandaVision, nggak apa-apa. Idi. Gue sekarang backupnya ke Star Wars, bukan Marvel lagi. Gue dulu di SMA, gue dipanggilnya bocah Marvel. Bocah Marvel nggak tuh? Gue salah satu sekolah dikasih julukan bocah Marvel. Bocah Marvel, boleh sabi-sabi. Sekarang gue sudah jadi bocah Star Wars. Kenapa tuh? Nonton Mandalorian. Kenapa tuh? Kenapa orang-orang viewers kita harus nonton Mandalorian? Kenapa tuh? Bagus. Iya, maksudnya gini. Definisi bagus lu nge-review. Gimana? Wah, kalian akan disuguhi dari segi sinematik. Wah, kalian segi visual jangan dipertanyakan. Bagus sebagus-bagusnya. Karena mereka, gue nerd banget. Karena mereka nge-shoot Mandalorian pakai The Volume. Jadi mereka syuting di satu tempat gede yang isinya belakangnya tuh layar semuanya. Jadi mereka nggak pakai green screen, nggak pakai blue screen. Mereka nggak ini. Jadi bener-bener dari layar, gimana ya bilangnya? Misalnya lu lagi di padang pasir. Terus di padang pasir. Terus backgroundnya mereka nggak perlu langsung ke padang pasir kan. Mereka tinggal masuk ke The Volume itu aja. Tinggal ganti backgroundnya aja. Lu bisa kemana aja. Terus yang kerennya, misalnya cahaya matahari dari depan lu kan. Iya. Kalau misalnya lu pakai green screen, lu harus ngedit lagi cahaya, lu ngedit terpisah kan cahaya mataharinya gitu. Kayak kan apalagi Mandalorian kan full beskar metal yang apa namanya? Kayak kaca gitu. Stainless. Jadi lu bisa ngeliat lu bisa ngeliat bayangan lingkungannya dari suit dia kan. Kalau misalnya lu pakai The Volume ini, ya udah jelas gitu pantulannya, memang langsung dari layarnya, jadi kayak beneran real. Daripada lu pakai green screen, lu ngedit terpisah. Terus kayak misalnya lu nge-shoot adegan di perahu. Terus dengan 4 karakter. 4 karakter ini didirect, misalnya di depan ada api tuh, semua berarti harus ngeliat ke depan kan? Iya. Kalau misalnya lu pakai green screen, mereka harus bayangin kan di depan ada api. Tapi arah matanya bisa beda-beda kan? Iya. Kalau misalnya pakai The Volume, enggak, udah jelas itu ada sesuatu di depan. Jadi mereka tujuannya sama. Jadi mereka beneran kayak real ada di sana gitu. Iya, keren sih. Sampai pernah, gue nggak bisa berhenti kalau ngomong Mandalorian. Nggak apa. Lanjut. Sampai pernah kayak, bentar. Sampai mana tuh tadi gue cerita? Oh ya, sampai pernah kayak writers apalah yang apa sih namanya? Yang buat The Mandalorian inilah gitu kan. Orang-orang Star Wars-nya ngumpul satu meja di dalam The Volume ini. Mereka nggak sadar kalau mereka di dalam The Volume itu. Seriusan?
kirain kayak real world gitu, bener-bener seril itu. Jadi Seriusan? Serius, mereka Berarti- nggak sadar loh. Kita di dalam ini the volume di dalam layar gitu. Mereka Berarti nggak sadar. sekeren itu kah? Iya, gila. Itu tuh konsepnya Dan kayak baru kali ini dipakai gitu. konsepnya kayak Megatron gitu nggak sih? Kayak Megatron gitu nggak sih? Oh, nggak nyambung. Halo? Kayak Megatron. Iya, maksudnya bukan Megatron Transformer, bukan Megatron. Gue mikirnya Megatron Bukan. Transformer. Megatron ini kayak misalkan lu iklan nih, kayak ada yang itu tuh yang elektrik tuh. Misalkan di jalan tuh ada yang di layar iklan elektrik gitu. Oh, oke. Itu tuh namanya Megatron. Ya Allah, Megatron Transformers. Itu namanya bukan billboard. Lihat ya, gua searching nih. Gue baru tahu seumur hidup gue ada Megatron selain Megatron Transformer. Bentar, kok Megatron Transformers ya? Itu kan nggak ada. Ada nih. Itu Nih, menurut Swastika Advertising Pekanbaru, perbedaan billboard, baliho dan Megatron. Idi akunnya di suspend. Bentar. Nggak jelas banget dah. Aduh, gue baru tahu seumur hidup gue ada Megatron selain Megatron Transformer. Nih ya. Wah, ternyata podcast ini ada ilmunya ya. Iya. Tuh, jika billboard tersebut sudah menggunakan tampilan elektronik dengan gambar yang bergerak, maka namanya Megatron. Tapi jika gambar tersebut sumbernya video, namanya Videotron. Nih, lu bisa searching di boardjambi.blogspot.com nih. Tuh, ada perbedaan baliho Megatron sama Videotron. Tuh, kan. Gue baru tahu. Tiba-tiba kok gak nyambung? Hah? Kok gak nyambung apaan? Kirain gua suara gua gak ada. Nyambung. Kok tiba-tiba Megatron gitu? Apaan? Tiba-tiba kok jadi Transformer gitu. Aduh. Gimana sih anak komunikasi sih? Gak tahu gue. Gue hari ini belajar bahasa baru. Gue aja sering ngomong sama temen gue gak tahu kata-kata gue, aduh, bahasa apa sih namanya? Vocabulary gue tuh. Berarti gue nggak tahu bahasa Indonesia starfruit, gue lupa terus. Bling-bling. Nah itu. Aduh. Nggak pernah nempel di kepala gue, nggak tahu lah. Banyak banget. Jangan so Inggris, strip ngap TikTok, ngap TikTok kan kayak oh ini Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris. Bagian ditanya bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris. Aduh, kayaknya pusing juga. Nah, dia orang Indonesia ya, maaf ya. Oke. Dikat. Enggak ada. Itu masuk ke podcast saya. Saya bercanda teman-teman. Masuk ke podcast saya. Nanti dikat. Halo imigrasi. Saya bercanda. Ngomong-ngomong soal imigrasi, enggak sih. Ngomong-ngomong soal green screen ya, sama blue screen gitu. Lu pernah bayangin nggak sih kayak misalkan lu jadi siapa deh? Jadi Elizabeth Olsen deh, atau enggak misalkan gua jadi Steve Rogers gitu. Enggak deh, benci. Jadi RDG. Jadi RDG. Boleh. Terus lu syuting film se-epic itu, film segila itu, dan lu syutingnya dengan keadaan green screen gitu. Pinggir layar semua, dan musuh lu Thanos nih. Orang doang, kepala doang, Thanos di atas gini, tek. Gambar Thanos. Lu gak jenuh apa main kayak gitu anjir? Itulah kerennya seorang aktor. Setuju. Kayak jujur sih gue bakal kayak feeling kayak susah gitu, jenuh gitu, walaupun kayak ngomongnya si sutradaranya pasti kan kayak ngomong imagine that you're in that condition gitu, pasti kan gitu kan, cuman kayak ini hijau semua apaan anjir gitu, kayak itu kayak di luar ini kan, di luar akal sehat. Gimana mereka ngebayangin suatu hal yang cuma
Iya, contohnya. Apresiasi aktor-aktor Hollywood. Iya, makanya. Terus juga ada tahu film superhero Indo yang keren, bukan Gundala. Apa? Rafathar. Wah. Saya tidak nonton, Bapak. Juga nonton. Tapi dari trailernya keren. Rafathar. Enggak, Mas Raffi. Maaf. Tolong Raffi Ahmad. Maaf, Raffi. Bagus, Rafathar. Aku cinta Rafathar. Enggak, cuman itu emang kayak CGI-nya maksain aja. Gitu. Cuman buat kayak saya jujur tidak buat kayak kenang-kenangannya si Rafathar gitu, kayak misalkan nanti dulu gede. aku pernah main filmnya pas kecil, itu nggak apa-apa kan, uang AA nggak mempermasalahkan gitu. Aku mah takut aja ini tiba-tiba bikin kenang-kenangan film ya. Iya kan, Sultan bebas, Sultan Andara bebas. Betul. Terus lu tahu nggak sih, kita balik lagi sedikit ke Marvel karena di otak gua ada Marvel nih. Fun fact bahwa yang meranin Iron Man tuh bukan RDJ awalnya, lu tahu nggak? Tahu dong. Oke, kok gue merasa kayak tahu, cuma gue lupa. Dan yang main ini siapa? Lu tahu nggak sih? Tahu dong. Katanya bocah Marvel SMA nih. Gue balik lagi ke sakit hati setelah Endgame. Gue mulai lupakan. Dulu tuh katanya Tom Cruise dulu tuh. Iya, serius cari deh. Oh, ini apa? Hampir jadi kan? Iya kan, hampir jadi gue bilang kan. Lu bilang yang mainin. Ya kan harusnya gue bilang. Casting awal tuh Tom Cruise. Lu nggak jelas. Ih, gue ngomong kan, lu tahu nggak yang mainin Star Wars harusnya siapa? Kan gue ngomong gitu, salah nggak? Ih, nggak harusnya siapa dong. Kalau harusnya siapa berarti kan dia udah kepilih. Ya enggak. Kalau udah kepilih mah yang mainin Iron Man. Bukan harusnya yang mainin Iron Man. Sekarang kita bahas Godzilla. Kayak misalkan gini nih, kayak lu lagi makan apa? Makan bubur nih. Harusnya sih gue makan sate, cuman tutup. Berarti fokus awalnya sate dong. Ya dong. Tapi kan, ya gini. Berarti lu kalau misalnya yang sate tadi kan, berarti lu udah memilih sate, cuma kan karena gak ada, jadi lu makan yang lain. Iya. Nah kalau Iron Man kan enggak, Tom Cruise kan belum kepilih, hanya jadi calon. Sebenarnya kalau nggak salah tuh udah tes tuh. Kalau nggak salah, cuman budget kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih, yang gue lupa ya. Soalnya kan itu kan film Iron Man 1 kan bener-bener the start of Marvel saga gitu. Kayak ya benar. Gue yakin budget Marvel belum segede sekarang. Bener. Sekarang kayak Matt Damon, terus siapa lagi yang di film Deadpool tuh cuman jadi cameo doang. Gila nggak Marvel tuh? Sekarang duitnya udah gila-gilaan anjir. Marvel nih nyari uang jagonya luar biasa. Iya. Endgame aja ditayangin 2 kali demi ngalahin Avatar, kan licik. Cuman jujur ya, gue pribadi nih ya, pas penayangan Endgame 2 kali, kayak gue nggak usah lah gitu. Kayak kalau lu cuma ngejar rekor doang nggak usah lah, maksudnya kayak. Nah itu dia. Kalau gue pribadi nggak setuju bahwa Endgame film terbanyak daripada Avatar. Gue nggak setuju karena 2 kali curang kan. Pertama 2 kali, yang kedua itu kan extended version kan. Iya benar. Kayak jadi beda judul, harusnya kayak Avengers Endgame extended version gitu, bukan Avengers Endgame doang. Kayak Justice League Zack Snyder cut ya kan? Iya, cuman jujur sih gue yang hate DC, gue yang hate DC gitu ya. Gue yang hate DC. Gue penasaran sih sama soalnya gini kan, kayak dari aktornya, fans-fansnya kayak really Snyder cut gitu, kayak maksudnya kayak mereka
apalah Joss Whedon babi gitu kayak apa Jack apa cuttingannya Zack Snyder lebih bagus gitu gini. Gue pengen tahu penantian selama 4 tahun yang dia mau omongin fans DC gimana sih filmnya gitu. Baik. Gue pengen tahu itu doang. Kepo scene yang ada Jokernya doang sih. Gue kepo di situ aja. Gue kepo itu. Gue kepo kayak penantian selama 4 tahun yang benar-benar digebor-geborkan. Rilis Snyder Cut. Kayak gimana sih kalau hasilnya masih ampas, awas aja gitu. Pas das nonton 4 jam. Beres 4 jam. Nonton apa tadi? Nah itu ampas sih. Kayak udah fix DC ampas. Kalau gitu. Hey, fanboy DC serang. Emang itu kenyataannya? Abis ini YouTube lu di-ban. Iya kan kalau masalah film, cuman kalau masalah komik DC menang, kartun DC menang. Iya emang. Series banyak heroesnya Marvel terinspirasi dari DC. Iya. Gua mengakui sebagai fans Marvel gitu. Kayak gua kalau kartun gua lebih suka nonton Teen Titans dulu, yang Robin jadi ini tuh. Bahkan sampai gua main gamenya. Bahkan gua sampai main gamenya. Iya, Teen Titans tuh. Oke, kita lanjut ke next pembahasan ya. Karena mungkin ini pembahasan yang hanya tunggu-tunggu gitu. Ya, masalah Godzilla gitu. Sebenarnya gue nggak mau ngangkat masalah ini sih, cuman ya karena Gesta harus dihargai gitu. Jadi ya udah, mangganya mau bahas apa tentang Godzilla, mangga. Dari lu dulu deh. Kenapa lu benci banget sama Godzilla gitu? Coba ceritain. Kalau gue pribadi nih ya, kayak lu nonton film yang totally superhero-nya tuh CGI, full CGI gitu. Untuk apa? Dan Godzilla versus King Kong di bumi, kayak misalkan ada nih perang nih, terus lu liatin kayak ngapain? Makanya, jadi film ini dibuat itu karena kan di real world nggak mungkin ada kejadian kayak gitu kan. Inilah fungsi film sebagai tempat kita berkreasi sesuka mungkin. Ya cuman seenggaknya lah ya, rasional dikit lah gitu. Minimal aktornya manusia kayak gitu. Gak bisa sih. Peran utamanya. Film gak bisa dirasionalin. Ya cuman kayak gue lebih suka nonton hal-hal yang bikin gue mikir. Cuman kayak mungkin itu kayak Kingsman, terus Knives Out itu kan bener-bener Kingsman kayak mana mikir boy. Mikir sih kalau kata gue dikit sih. Cuman maksudnya kayak film-film yang kayak detektif atau kayak secret agent gitu. Itu kan kayak Sherlock lu nonton nggak? Sherlock gua nggak nonton semua. Gua kalau salah nonton yang filmnya. Iya, gua kalau salah nonton seriesnya? Yang nggak tahu gua dari seriesnya. Gua nontonnya itu doang, Enola Holmes doang. Yang emang ada series Sherlock? Series, ampun, bagus banget tuh, sakit kepala gue. Emang ada? Gue kalau suruh milih film apa seriesnya jauh series. Itu aktornya siapa? Gila ya, dua-dua bagus. Benedict Cumberbatch. Aduh, gue cuma nonton yang ini, yang RDJ doang tuh, yang RDJ tuh. Ya lagi-lagi gue nonton karena RDJ Downey Junior. Dua-dua keren sih. Dua-dua keren. Tapi gila seriesnya. Itu series yang paling sering gua puter ulang. Cuma satu itu doang. Itu berapa ini sih, berapa episode sih? Satu season cuma 3 episode, lu bayangin. Wah, nonton sih, fix sih. Bagus banget. Terus sekarang gue lagi gregetan nunggu season 5, gak ada kabarnya. Nanti yang mainnya gue santai. Tiba-tiba set, gue jadi Sherlock. Enggak, Ketang. Gue jadi ini. Anda
Takdir Anda hanya di Godzilla. Enggak, gue pas datang set jadi Enola. Tapi Enola itu kan sebenarnya tidak ada. Oh iya gitu? Iya, kalau di buku dari Sir Arthur Conan apa sih, gue kalau lupa namanya, pokoknya yang authornya Sherlock. Sherlock itu cuma Holmes itu cuma berdua, si Sherlock sama abangnya si Mycroft. Adenya di series juga ada adenya diceritain. Kalau di series namanya Samsul. Gue lupa, maaf ya. Samsul. Cewek. Ya emangnya cewek nggak ada yang namanya Samsul? Emang ada? Gua cari ya. Samsul cewek. Saya mohon maaf sebelumnya jika ada perempuan yang bernama Samsul, saya minta maaf. Saya tidak Tuh, tahu. Ada nih. Seriusan. Fakta-fakta biadab Samsul Bahri perkosa wanita. Oh, beda, bukan. Bukan. Astagfirullah. Ya maaf kan saya lihatnya Samsul wanita gitu. Siapa tahu transgender. Pokoknya nggak ada hal yang gua iyahin masalah Godzilla balik lagi. Nggak ngerti itu sampai mana logika berpikirnya gitu. Lu nonton film yang Sampai jumpa Anya dan Ramzi 4 tahun lagi kita akan bertemu di film Godzilla. Terserah. Godzilla dengan istrinya. Mau gue spoilerin filmnya tentang apa? Nggak apa-apa, spoilerin aja, nggak akan jadi kok filmnya. Jangan dong. Surprise, nanti kita buat di 5 dimensi. Ada baunya, ada air-airnya. Iya, sudah Godzilla tuh. Cah. Terus nanti kalau Godzilla-nya ngamuk yang ngebakar orang tuh yang wah gitu. Sebioskop mati gitu. Realistis. Iya, nanti tiba-tiba lu mati gara-gara nonton bioskop. Tiba-tiba lu ditelepon sama ini Pak Tito Karnavian. Halo Anya. Kan lu Gua mah aktor dibayar doang. Ya, yang lu tetap akan terlibat. Berarti kan lu mendukung pembunuhan massal di bioskop. Pak, saya butuh uang, saya nggak tahu ini bakal ngebunuh, Pak. Tidak akan, lu bakal ikut terjerumus. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya masuk penjara, Anda juga masuk penjara. Aduh, serem banget ini bahasnya di YouTube. Oke, kita bahas yang lain aja. Saya takut. Jadi intinya Godzilla nggak penting. Series apa gua tonton, cuman Godzilla big no. Godzilla akan hadir 4 tahun lagi, jangan lupa. Yang pasti nggak ada saya. Pemain utamanya Ramzi Fauza. Ditunggu teman. Nanti skripnya kayak gimana, guanya kayak gimana lihat aja. Gue udah bilang ini berkali-kali sama si Ramzi ya teman-teman. Dia beruntung, dia tidak perlu casting, dia dibayar, dia jadi terkenal, dia udah tinggal masuk Hollywood tanpa harus susah payah. Dan gue udah bilang berkali-kali ini ke si Anya. Nya, duitnya siniin, gue cariin aktor yang lu mau, siapapun itu. Al Pacino udah gue iniin. Al Pacino main Godzilla. Iya kan, siapa tahu kan gitu. Daripada harus gue yang menderita, karir gue hancur, mending orang lain aja udah nggak apa-apa. Gue tidak mau menghancurkan karir orang lain, mending gue menghancurkan karir lo. Nggak apa-apa lah, yang penting inilah cek kosong lah. Cek kosong, gue masih bisa mikir ulang gitu. Kayak ini silakan main film, tak cek kosong, ayo. Sebodoh apapun gue lakukan. Tidak boleh seperti ini teman-teman. Jangan rusak perindustrian film hanya karena uang. Ingat kata Pak Asas. Kalau lu idealis lu miskin, kalau lu kapitalis lu kaya. Kapitalis. Hidup Pak Asas. Hidup Pak Asas. Dan teman-teman. Jangan saya biarkan. Mungkin sebenarnya tuh asalnya mau ada segmen kayak quick
quick question gitu. Cuman yang jawabnya cepetan gitu. Iya, cuman gue lupa nyiapin. Jadi mending ada mending enggak. Bisa nanya ya ke bintang tamu coba. Karena kan podcast gue ini nggak akan gue potong loh sumpah yang bagian ini. Ini aduh. Udah kalian kalau karena fun fact guys, gini kita tuh ngobrolin kan emang gue tuh udah ngechatin anak-anak kelas kan kayak nanti join di podcast gue ya. Oh iya. Dan ini dadakan karena kebetulan guanya kosong, si Anya kosong, dan kebetulan WandaVision baru beres. Jadi anget-anget kita bahas-bahas gitu. Jadi gua nggak nyiapin apa-apa. Oke, kita main quick question, oke? Oke. Kita sekarang masuk di Quick Z. Apaan sih anjir? Ya, kita pertanyaan pertama, jawab dengan cepat ya. Marvel atau Star Wars? Star Wars. Yang kedua, Captain America atau Iron Man? Captain America. Yang ketiga, Iron Man nggak pernah mati atau Luke Skywalker nggak balik di Mandalorian? Lu parah sih. Ayo. Aduh, gue nggak tahu. Jawab cepat. Aduh, gue nggak tahu. Iron Man gak mati aja lah. Terus selanjutnya superhero atau thriller atau psikopat gitu? Ini gue beneran gak bisa milih. Pilih cepat. Ih, lu parah. Gak tahu. Cepat. Saya angkat tangan teman-teman. Saya tidak memilih. Saya tidak bisa memilih. Last but not least, ada 2 pil, merah sama biru. Aduh, Matrix banget. Isinya kalau yang merah tuh lu Marvel akan jaya, tapi lu nggak bisa jadi Marvel akan jaya, Star Wars nggak ada, tapi lu jadi movie maker. Yang biru, Star Wars ada, Marvel nggak ada, cuman lu bukan jadi movie maker. Lu pilih yang mana? Star Wars ada, Marvel ada. Nggak bisa dong. Nggak dong. Kok nggak bisa? Kan yang satu nih ya, yang merah nih ya, Marvel ada, lu jadi movie maker. Star Wars nggak ada. Yang pil biru, Marvel nggak ada, Star Wars ada, lu nggak jadi movie maker. Dua-duanya gue jadi movie maker. Enggak, yang Star Wars enggak, cuman yang Marvel iya. Tapi dengan syarat lu harus benar-benar mengikuti semua teori Marvel. Lu ini makin dibuat-buat. Orang pertanyaan dadakan kok. Ya iya dibuat-buat. Cepat. Udahlah, gue jadi movie maker walaupun Star Wars tidak ada. Jadi gue yang bikin Star Wars kan? Boleh. Terus last question nih sebelum kita penutupan. Sebutin 5 case idaman lu yang buat main bareng dan di film apa? Maksudnya 5 case gimana? Ya misalkan gue pengen RDG jadi ini. Misalkan gue bikin film temanya apa? Genrenya apa? Gini aja deh. Gue sebutin 5 case, 5 aktor atau aktris yang lu pengen mainin. Misalkan lu bikin film. Lu pengen temanya apa, judulnya apa? Gak usah kayak gitu. Saya ngatur. Oke, ini podcast gua loh, guys. Gini aja. Serah gimana ibu Crazy Rich Medan aja terserah. Siap, Bu. Hey, saya tidak mau. Saya takut dibeli. Jangan sampai. Saya takut dibeli. Aduh, kacau, sudah tersebut sebutan itu. Tidak. Aduh, kacau. Gini aja. Gue sebutin
project film apa aja yang gue pengen join. Oke? Ya udahlah, boleh deh. Sama tadi gue masih tetap kekeh sebutin 5 case yang kalau lu main film, lu bikin film, mereka pengen ada di film lu. Udah deh, itu aja udah. Ya Allah, bisa milih. Siapa? Satu Jake Gyllenhaal. Kenapa? Wah, keren. Gila. Karena keren. Gila, Jake Gyllenhaal tuh actingnya. Lu tonton semua film dia, bagus. Yang kedua. Bagus. Yang kedua. Gue mau Ben Affleck deh. Kenapa? Karena keren. Ya Allah. Karena gue personally suka aja sama Ben Affleck karena dia gue agak sedikit membawa agama. Dia nama ibunya Martha. Kenapa? Tapi Anda haters Batman vs Superman. Dia disebut. Karena Ben Affleck suka ngebela orang Muslim di Amerika. Oh iya. Keren lah. 3. Iya, makanya 3. Gue save the best. Yang paling gue pengen terakhir. The best for the last. Iya, boleh. Yes. Ketiga gue pengen otak gue berhenti bekerja. Tuh kan? Siapa ya, gila? Cewek sekarang deh. Siapa ya artis cewek? Otak gue kenapa? Ntar. Gue mau ini deh. Siapa ya? Gue mau Zendaya deh. Zendaya kenapa tuh? Karena aktingnya keren. Semua gue bilang keren. 2 lagi. Aktingnya jago Zendaya. Terus dia kan ya gitu. Terus 4, gue bingung. Siapa ya? Tahu ini nggak? Gue lupa nama dia siapa. Yang main Little Woman, siapa sih namanya? Little Woman. Lu tau nggak Little Woman? Ampun, bagus banget filmnya. Yang film ini bukan film tahun 2019 bukan? Iya, kalau gue nggak salah. Siapa yang mananya? Cowok cewek? Cewek lah ya. Bener. Cewek kan. Siapa? Ininya Saoirse Ronan. Oh, udah gue karena dia memang bagus aktingnya. Dia kecil aja, dia pernah menang Oscar dulu kecil. Hah? Seriusan? Kecil. Iya. Kalau gue nggak salah ya, ternyata gue salah. Ganti deh, gue mau ini aja, Anya Taylor-Joy. Kinder Joy. Anya Taylor-Joy, Bapak. Aduh, Kenapa tuh? Apakah karena namanya sama Anya atau gimana? Karena namanya karena kembaran gua. Serah. Berarti dia main di Split, lu tahu kan? Tahu. 3. 2 lagi. Kok udah 4 ya? The Last. Lu nggak bener nih hostnya. Kan udah gua bilang. Gua hitungan mah. Udahlah. Terakhir, aktor my all time. Sebenarnya ini rahasia. Semoga tidak banyak yang nonton. Tidak banyak yang nonton sampai akhir. Ini aktor rahasia terfavorit gue sepanjang masa sampai kapanpun. Pedro Pascal. Gara-gara Mando. Ya, semenjak Mendo. Terus gue lebih jatuh cinta lagi nonton Danny Narcos. Banyak lah. The last question nih. Ini bener-bener the last question gitu. Apa tuh? Kan impian lu jadi movie maker nih. Yes. Dan semoga terkabul, amin. Amin ya Allah. Amin semua teman-teman. Yang doain, yang nonton nih. Cuman yang nontonnya nggak ada gitu. Nggak ada.
Lu jadi ntar adek gua, mama gua. Lu jadi kan movie maker nonton. nih, jadi movie maker. Dan Ya. terus lu dikasih dua pilihan produser. Yang satu, produsernya mau nge-approve lu dengan skrip lu yang lu bikin bagus. Tapi masalahnya pas keluar filmnya nggak box office, kayak tiketnya dikit gitu, kayak sale-nya dikit. Oke. Yang kedua, lu nemu produser yang bodoh amat dengan bagus atau enggaknya, yang penting box office. Dan pas keluar bener box office, cuman si filmnya sampah. Lu beli yang mana? Jadi nggak sesuai yang gue bikin. Ya kan, maksudnya gue yakin, karena gue teman lu ya, gue yakin lu pasti pengen bikin film yang bagus dong, bukan yang kayak sampah-sampah, yang kayak yang aneh-aneh gitu kan. Dong. Kayak gue bilang, gue pengen bikin film yang single berdiri sendiri doang, cuma gila mukau. Atau gini deh bahasanya gue persimpel ya, gue ringkas deh. Mending lu bikin film bagus tapi penjualannya dikit, tapi tiketnya dikit, tapi disukai masyarakat. Atau lu bikin film yang B aja, atau enggak deh, jangan B aja, sampah, tapi penjualannya naik, cuman kritikannya banyak banget, cuman saya lu bener-bener box office-nya udah di atas banget, cuman kritikannya parah. Gue mending yang pertama, jauh. Gue akan tidak perlu berpikir, gue akan milih yang pertama. Gue lebih mendingan film gue underrated tapi bagus daripada sampah tapi terkenal. Bukan Marvel. Ini bukan terkenal ya, bukan terkenal tapi penjualannya banyak, tiketnya banyak. Tiket, ya kan, tiketnya banyak dan lain-lain. Berarti terkenal, Pak. Seperti film. Ayo, mau dihujat? Tidak, makanya tidak saya sebutkan. Teman-teman di rumah saja menebak film apa itu yang sampah tapi terkenal. Tapi kan, gue tahu kenapa lu mending bikin film yang B aja. Film yang bagus tapi kurang penjualan, gue tahu. Apa? Karena Anya bikin film buat kesenangan doang. Crazy Rich Medan udah nggak bisa bikin duit lagi, ya nggak? Tiba-tiba ada angin putih beliau. Teman-teman, mohon sebutan itu jangan diingat setelah Anda mendengarkannya. Pokoknya semoga kalian nonton sampai akhir dan ingat Anya Crazy Rich Medan, udah gitu aja. Buat teman-teman di luar Telkom, Anya Crazy Rich Medan, titik, udah. Jangan dipercaya. Aduh, kacau. Gue menghadapi kalian nyebutin gue itu ya, gue udah gimana kalau orang-orang lain tahu. Nggak apa-apa, udah sewarga IG lu tahu, follower lu tahu semua, guru-guru tahu semua, santai. Gua ini loh, gua email sekolahan lu dulu tuh, SMA lu tuh. Ini Bapak murid Bapak berprestasi masuk YouTube podcast. Kan nonton tuh. Aduh, 1,5 jam ngomongin film. Gua kira kita hari ini bakal ngerambah ke game. Gua kira bakal awalnya sih gitu, cuman kita kasihkan ngomong film gitu, dan ya asik emang gitu. Kasihkan ngomong Godzilla, udah. Nggak penting sih ya kalau yang itu sih. Part terfun podcast ini Godzilla. Ya pokoknya semoga ada next part sama Anya, karena ada pembahasan yang belum beres, masalah game dan lain-lain. Ya betul, masih banyak sekali yang. Karena jujur kita kasihkan ngobrolin film, karena Anya movie enthusiast, saya pun movie enthusiast, dan kebetulan itu pun sebenarnya gue masih banyak film yang pengen gue mention tapi belum ke mention. Coba bayangin udah 1,5 jam. Tuh kan gila tuh. Banyak yang belum ke mention. Gila kan? Banyak sekali film bagus di dunia ini, teman-teman. Oke. Apa enggak deh, boleh deh terakhir deh. Kasih rekomendasi dong 5 film yang harus ditonton. Teman-teman semua. Putus sih. Halo, aman nggak? Tes. Aman. Tadi lu putus. Nah, kasih deh 5 film yang lu harus tonton, yang teman-teman harus tonton dari seorang Ivana Clarissa Putri. Fitri, lu jangan ngomong. Fitri ya. Sorry. Ya maaf. Film kan ya, bukan series.
Bebas mau film mau series pokoknya 5 kan, karena kan lagi corona gini kan. Ya walaupun diem di rumah bullshit sih sekarang, cuman kayak lebih baik sedikit keluar gitu kan, maksudnya keluarnya lebih sedikit daripada diem di rumah gitu. Nah apa sih, kan pasti gabut tuh di rumah kan, selain kuliah, kerja dan lain-lain kan. Mangga hanya 5 film. Betul 5 ya. Aduh ya, kedengeran gak sih suara ini? Aman Aman kan? Aman kok. Pertama, kalian harus nonton The Grand Budapest. Iya. The Mandalorian. Walaupun series, tonton aja. Bagus, gak bakal nyesel. Yang ketiga, Sherlock yang series. Harus nonton. Terus, gue nyebutin yang underrated deh. Prisoners yang main Jake Gyllenhaal sama Hugh Jackman. Gue tahu banget. Gue tahu itu bagus sih. Apalagi endingnya, aduh. Parah sih itu sih. Kalian harus nonton sih kalian ya. Prisoners sih. Terakhir 5. Prisoners harus banget. Terakhir, gue ini deh. Endgame. Anime. Endgame nggak ada, backlist. Endgame. Anime apa tuh? Terakhir nanti aja kapan-kapan. Anime apa tuh? Apa judulnya? Gue kok lupa. Apa, Kimi no Nawa? Oh ya, bukan. Pasaran banget Kimi no Nawa, kayak semua orang nonton kan ya. Kalian apa harus nih? nonton Violet Evergarden. Gue tahu. Cuman gue nggak nonton. Berarti 5 bucket list dari Anya. Pertama The Great Budapest, yang kedua The Mandalorian, yang ketiga tadi apa? Gue lupa. Sherlock Holmes yang series. Yang keempat Prisoners. Yang kelima animenya Violet Evergarden, ya kan? Tuh. Oke, jadi Belas. kan ada series, ada Itulah film, yang ada Anya rekomendasiin. Thanks for being here, Anya. Makasih udah mau diundang ke your podcast di sesi ngocok ini. Makasih banyak. Semoga kita ada part selanjutnya buat bahas tentang game ataupun tentang kenapa sih lu ngerantau ke Bandung. Apa nih? Semoga ntar di masa depan waktu gue udah jadi film creator, kita bikin podcast lagi. Boleh tuh, asik tuh, dan semoga podcastnya masih ada gitu, intinya gitu sih. Ya betul, semoga Anda buat podcast terus. Iya, amin, semoga konsisten ya, siapa tahu kayak Deddy Corbuzier kan. Iya bener. Okay. Thanks you fellas for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa kalau misalkan denger di Spotify atau di YouTube bisa di-share ke story ya, dan tag gua @ramzifauza sama IG-nya Anya apanya? Ivana Anya. Okay. That's enough for today. Thanks for watching and hasta la vista. Bye bye. Mana stop recordnya?